Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Penghormatan saya kepada panitia pada malam ini, penghormatan saya kepada direktur yang telah hadir, penghormatan saya kepada DKM Masjid Darul Razak, penghormatan saya kepada pembina kita Ustadz Halu, penghormatan saya kepada teman seperjuangan, dan penghormatan saya spesialnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak hadirin semua, saya mengajak pada malam ini, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. MC saya Mursalin, santri RTD Masjid Darul Razak, ingin memaparkan materi-materi kita pada malam ini, ronde acara kita pada malam ini. Yang pertama pembukaan saya sendiri, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga isi kajian, yang keempat kita makan bersama. Pada hadirin nanti setelah kajian jangan pulang terlebih dahulu. Di sini panitia sudah menyiapkan makanan-makanan atau snack-snack yang bisa kita konsumsi bersama. Langsung saja mari sama-sama kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran untuk memberkahi acara kita pada malam ini. Mari sama-sama kita mendengar, menyimak supaya mendapat rahmat. Kepada Ananda Hilmi kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kita mendapat rahmat dan juga dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita telah beralih ke acara selanjutnya, yaitu isi kajian yang akan dipaparkan, yang akan dibahas dan akan dijelaskan oleh Ustadz Jamaluddin. Ustadz Jamaluddin, beliau adalah salah satu santri Masjid Darul Razak atau Rumah Tahfidz Darul Razak. Beliau berasal dari Lombok, yang Masya Allah. Beliau membuat tema pada malam ini yang berjudul menuntut ilmu. Bagaimanakah cara menuntut ilmu? Apa-apa sajakah yang diperlukan seorang penuntut ilmu? Mari sama-sama kita menyimak. Ustadz Jamaluddin akan membahas tentang menuntut ilmu. Pada Jamaluddin kami persilakan dengan segala hormat. Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ya, sama-sama kita hormati
Ustaz dan teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Pertama-tama mari kita bersama-sama menguji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga ada sedikit pun tidak bisa menghitung yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah itu sangatlah banyak bagi kita semua. Baik dari nikmat kita melihat, nikmat kita mendengar, nikmat kita berjalan, nikmat kita duduk, ini semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena orang yang bersyukur atas nikmat Allah akan ditambahkan nikmatnya lebih banyak dari sebelumnya. Karena bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya barang siapa yang merasa bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmatnya lebih banyak daripada sebelum itu. Dan sebaliknya, apabila kalian mengingkari nikmatku kata Allah, pasti azabku sangat pedih. Oleh karena itu, kita syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik dia sedikit maupun banyak kita syukuri dengan baca alhamdulillah. Begitu saja kita cara mengucapkan sudah merasa bersyukur kepada Allah. Dan selawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa menikmati agama Islam ini yang sangat indah. Alhamdulillah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan sebuah pidato saya atau pesan saya yang berjudul tentang menuntut ilmu. Jadi teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talibul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi teman-temanku yang saya cintai, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kita diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk menuntut ilmunya Allah SWT. Karena orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Bahkan para malaikat-malaikatnya Allah SWT meletakkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, karena cinta dengan perilakunya. Oleh karena itu kita bersyukur kita dipondokkan oleh orang tua kita ini. Kita diberikan uang oleh orang tua kita. Kita diberikan baju oleh orang tua kita untuk kita bisa sholat, ngaji, belajar dan seterusnya. Begitulah perjuangan orang tua kita untuk demi kita sebagai anak. Jadi banyak sekali kita diberikan oleh orang tua kita, bahkan sampai orang tua kita itu bekerja untuk demi kita sebagai anaknya. Akan tetapi kita sebagai anak, kita tidak pernah menyadari atau tidak pernah memikirkan bagaimana capeknya orang tua kita itu untuk mencarikan kita nafkah atau mencarikan kita uang untuk diri kita sebagai anaknya. Oleh karena itu kita bersyukur kita mempunyai orang tua yang baik hatinya kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mendoakan orang tua kita itu agar orang tua kita itu diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan semoga juga beliau diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah SWT, dan dijauhi segala bahaya zahiran wa batinan. Dan semoga juga beliau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama mendoakan orang tua kita agar orang tua kita diampuni semua dosa-dosanya, baik dosanya sedikit maupun besar.
dengan bersama-sama membaca Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina kama rabbana shighara. Karena orang yang mengampunkan mendoakan orang tua kita itu, maka kita masih yang sayang dalam orang tua kita. Jadi kembali kita kepada tema kita, yaitu tentang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah sangat penting bagi kita semua. Apalagi kita semua ini masih dalam usia muda. Jadi sangat penting untuk kita menuntut ilmu. Karena usia muda kita seperti ini adalah tempat untuk kita berbanyak-banyak untuk belajar atau berbanyak-banyak untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah sangat penting bagi kita semua. Baik kepentingan kita di dunia maupun di akhirat. Karena kalau kita ingin mau bahagia di dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan apabila kalian ingin mau bahagia di akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan apabila kalian mau ingin kedua-duanya, maka hendaknya dengan ilmu. Jadi ilmulah yang kita harus cari. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak-banyak untuk mencari ilmu Allah SWT. Jangan kita cepat-cepat merasa berputus asa. Janganlah kita bermalas-malas dalam menuntut ilmu Allah SWT. Karena memang yang namanya awal-awal kita menuntut ilmu itu adalah sangat pahit dan banyak ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Akan tetapi itu kita harus kita lawan dengan kesabaran kita. Maka insya Allah kalau kita bersabar dalam menghadapi ujian kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Amin. Dan juga manfaatnya orang menuntut ilmu itu adalah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah dulu kita tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak bisa menghafal Al-Quran. Sekarang kita bisa menjadi orang yang menghafal Al-Quran. Dulu kita tidak bisa sholat dengan benar. Sekarang kita bisa sholat dengan benar. Dulu kita tidak bisa mandiri. Sekarang kita bisa menjadi orang-orang yang mandiri. Jadi banyak sekali manfaatnya orang yang menuntut ilmu itu. Bahkan juga orang-orang yang menuntut ilmu itu juga dia bisa menjadi orang-orang yang rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran, rajin mengulang-ulang hafalannya. Karena kenapa? Karena dia terbiasa dulu di pondoknya. Jadi begitulah kebiasaannya orang-orang yang menuntut ilmu. Dan juga ciri-ciri orang yang menjadi sukses itu adalah orang-orang yang senang dalam menuntut ilmu. Jadi teman-temanku yang saya cintai, jadi kesimpulannya pidato saya ini adalah janganlah kita merasa cepat-cepat berputus asa ketika kita dalam menuntut ilmu. Dan janganlah kita pernah bermalas-malas dalam menuntut ilmu. Akan tetapi tetaplah semangat dalam menuntut ilmu Allah SWT. Karena ciri-ciri orang yang menjadi orang sukses itu adalah ciri-ciri orang yang menjadi sukses itu adalah orang-orang yang senang dalam menuntut ilmu Allah SWT. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya salah, itu katanya dari saya sendiri. Dan kalau ada kata-kata saya benar, itu katanya dari Allah SWT. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa pemaparan materi atau penjelasan dari Ustaz Kiai Jamaluddin dari Lombok. Sebelum kita menutup kajian ini, kita membuka question. Ya, jika ada dari jamaah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin menanyakan, silahkan. Semasi Ustaz kita berada di tengah-tengah kita. Tafadhal. Saya tanya Ustaz. Pak Endang yang mana? Oh, oke, Pak Naswar. Tafadhal, Pak. Ustaz, saya kan tidur malam-malam nih. Tidur malam, susah bangunnya. Itu ada tipsnya nggak Ustaz? Biar bangunnya cepet.
Baik, Saya langsung. pengen sholat biar semangat gitu. Saya pengen minta tips dari Ustadz. Mohon bimbingannya Ustadz. Masya Allah, sangat bagus pertanyaan panas hari ini. Cuma, Ustaz, tafadhol dijelaskan Ustaz. Ini saya serahkan pada Ustaz. Ustaz, saya jelaskan pada Ustaz. Saya serahkan pada Ustaz. Ayo. Mana Ustaz? Apa tadi pertanyaannya apa? Diulang pada Ustaz. Kan begini Ustadz, saya tidur malam-malam. Nah, saya udah tidurnya cepet. Jam 10 saya tidur, saya wudu, saya baca doa, ya Allah, saya pengen bangun malam, pengen sholat tahajud, saya banyak masalah, saya pokoknya punya masalah keluarga, masalah keuangan, dan masalah-masalah lainnya yang kalau ditulis bisa berjilid-jilid. Tapi saya susah bener bangunnya. Setiap pengen bangun susah, totonya udah azan terus. Itu ada nggak tipsnya Ustaz biar bisa bangun malam gitu? Mana Ustaz tipsnya biar bangun malam istiqomah bisa bangun malam? Ustaz, tafadhol Ustaz. Jadi kalau kita ingin mau istiqomah cepat bangun, tapi kan saya kan contohnya saya kan jujur lah, saya itu orangnya tidak terlalu cepat dibangunin. Tetapi gimana ya betul. Kan ada tipsnya gitu kali ya. Tetapi kalau kita ingin mau cepat bangun, ya kita harus jangan lupa kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan juga baca ayat kursi ya, ayat kursi sebelum kita tidur. Jadi itu kita baca dan juga baca doa tidur ya. Jadi semuanya dihafalkan. Jadi itulah kita baca sebelum kita tidur agar kita bangunnya itu agak cepat gitu. Karena kita kan mempunyai apa namanya itu Minyak. Saya peraturan di pondok kan, kita mempunyai aturan di pondok. Jadi kita ingat bahwa kita pas kita mau bangun ini jam berapa, kita ingat itu. Itulah cara kita menyadari diri kita agar kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu ini, agar kita terbiasa besok walaupun kita kita tidak dididik, kita bisa diri kita sendiri gitu. Kalau kita sudah pulang ke rumah kita, insya Allah kalau kita biasakan diri kita di pondok untuk rajin cepat bangun, insya Allah kita akan terbiasa besok di masa depan kita. Amin. Masya Allah. Berarti Itu yang tipnya Ustaz, tipnya baca An-Nas. Tipnya baca surat An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, An-Nas 30 berarti saya. Sampai An-Nas gitu. Masya Allah. Masya Allah, sangat luar biasa jawaban dari Ustaz ini. Jika ada bapak lain yang ingin ditanyakan tentang menuntut ilmu, tafadhal Pak Endang. Tafadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada mau tanyakan ini. Bagaimana adat kita ketika menuntut ilmu, kemudian bagaimana adat kita kepada seorang guru, kepada kita dan teman-teman sekalian, supaya apa yang kita tuntut itu mendapatkan barokah juga kepada semua. Itu aja. Kasih tahu Terima kasih Pak Endang atas pertanyaannya, sangat luar biasa pertanyaannya. Langsung saya serahkan pada Ustaz. Tafadhal Ustaz menjelaskannya. Jadi bagaimana cara kita beradab sama guru? Ya, jadi banyak sekali cara kita menghormati guru kita, cara mendapatkan berkah dari guru kita. Ketika guru kita sedang mengajar, kita mendengarkan. Ketika guru kita sedang berbicara, kita tidak usah berbicara dulu. Dan ketika guru kita merasa kebutuhan, kita langsung cepat kita lari untuk apa yang kebutuhan guru kita. Begitulah cara kita menghargai guru kita ketika guru kita lagi mengajar, agar kita mendapatkan ilmu beliau dan kita bisa menjadi orang yang ikut seperti beliau itu. Itulah mungkin ini saja. Masya Allah, syukuran kasiran Ustaz Jamaluddin dari Lombok. Materi menuntut ilmu itu sangat luar biasa.
kita sudah mendengar bersama-sama bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita semua. Hadirin, alhamdulillah, terima kasih Pak Endang dan juga Pak Niswar yang telah menyempurnakan acara kita pada malam ini. Ada pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin kita cukupkan kajian kita malam ini, teman-teman dan jemaah-jemaah sekalian. Jangan lupa kita bentar lagi ada sarapan, ada catering yang telah disiapkan oleh panitia. Insyaallah kita bisa sarapan bersama. Kita menikmati bersama. Untuk mengakhiri acara ini, untuk memberkahi juga acara ini, mari sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mursalin, santri RPD. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.